Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-227. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan betapa perkelahian itu menjadi semakin seru. Kepu Sindet yang menggeram, menerkam dengan ujung goloknya seperti harimau lapar, harus menghadapi lawannya yang tangguh seperti banteng ketaton. Kepu Sindet tidak telaten menghadapi lawannya yang tidak segera dapat ditundukkannya. Di dalam hujan yang sangat lebat, orang itu menggertakkan giginya. Beberapa langkah ia meloncat surut. Kemudian seperti sebatang tonggak ia berdiri tegak, memusatkan segenap kekuatannya. Dibangkitkannya semua kekuatan dan getaran yang ada di dalam dirinya, disalurkannya lewat urat nadinya, dipusatkannya pada tangan kanannya yang menggenggam goloknya. Bukan sekedar kekuatan yang sudah mencapai puncaknya, tetapi segenap kekuatan cadangan yang tersimpan rapat-rapat di dalam dirinya. Kali ini Kepu Sindet bertekad untuk melepaskan aji pamungkasnya, aji yang dahsyat sedahsyat petir di udara. Mahisa Agni menjadi berdebar-debar melihat sikap lawannya, tetapi ia tidak dapat sekedar melihat apa yang akan dilakukan oleh Kepu Sindet. Yang akan terjadi itu pasti akan langsung menyangkut dirinya. Apabila ia tidak segera berbuat sesuatu untuk mengimbanginya, maka ia akan menjadi lumat sama sekali. Itulah sebabnya maka Mahisa Agni pun segera berdiri tegak di atas kedua kakinya yang renggang. Meskipun dengan hati yang berdebar-debar, maka segera dibangunkannya kekuatan puncaknya dalam hubungan lahir dan batinnya. Dijulurkannya tangan kirinya lurus ke depan dan disilangkannya pedangnya di muka dadanya. Tangan anak muda itu tampak bergetar. Aji Gundala Sosro yang mendapat penyempurnaan dengan unsur-unsur kekuatan dan gerak yang serasi dari inti kedahsyatan Aji Kalabama yang luluh, seolah-olah mengalir pada telapak tangannya. Mahisa Agni belum pernah membuat pertandingan-pertandingan dari kekuatannya dengan kekuatan-kekuatan lain dalam benturan langsung. Namun ia dapat menduga bahwa kekuatan yang ada di dalam dirinya setidak-tidaknya akan mampu mengimbangi kekuatan lawannya. Sejenak kedua orang itu seolah-olah membeku, namun sejenak kemudian, berbareng dengan meledaknya guntur di langit, terdengar Kepu Sindet berteriak nyaring. Goloknya terangkat tinggi-tinggi dan bersamaan dengan loncatannya, goloknya terayun deras sekali menghantam lawannya yang sudah siap menunggunya. Di padang karautan, yang terdengar adalah suara Aku Tunggul Ampetung berteriak keras sekali, sekeras ledakan petir yang bersabung. "Ken Arok, cepat meloncat ke tepi!" Tetapi Ken Arok sudah tidak mendapat kesempatan lagi. Tanah di bawah kakinya seakan-akan surut dengan cepatnya, sedangkan air naik secepat itu pula. Dada anak muda itu menjadi berdebar-debar.
dikerahkan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya, kekuatan yang telah ada di dalam tubuhnya tanpa diketahuinya sendiri. Sejenak Aku Tunggul Ametung menjadi bingung. Kebu Ijo dan prajurit-prajurit yang lain seakan-akan telah kehilangan akal mereka. Bahkan mereka telah menjadi berputus asa. Ken Arok tidak akan dapat tertolong lagi. Ki Buyut Panawijen menjadi pucat seperti mayat. Sedang orang-orang Panawijen benar-benar telah kehilangan nalar dan harapan mereka. Aku Tunggul Ametung pun masih berdiri membeku. Ia adalah orang yang hampir-hampir tidak pernah berpikir, apalagi menanggapi persoalan yang tiba-tiba. Tetapi kali ini Aku Tunggul Ametung sama sekali tidak berputus asa dan tidak membiarkan Ken Arok hanyut tanpa berbuat sesuatu. Meskipun demikian, meskipun ia sedang dirisaukan oleh persoalan yang sedang dihadapinya, namun sesaat jantungnya bergetar. Ia melihat sesuatu yang aneh baginya. Ternyata daya tangkap dan tanggapan Aku Tunggul Ametung atas persoalan-persoalan yang bukan sekedar masalah lahiriah jauh lebih baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan tidak jauh berbeda dari Empu Purwa, Empu Gandring, dan beberapa orang lain. Lamat-lamat di dalam hujan yang sangat lebat ia melihat warna yang kemerah-merahan di atas ubun-ubun Ken Arok yang sedang mengerahkan segenap kekuatan yang seakan-akan telah tersedia di dalam dirinya untuk bertahan supaya ia tidak hanyut. Bahwa ia masih tetap dapat berdiri adalah sesuatu hal yang hampir tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa Ken Arok masih dapat bertahan, berdiri tegak menahan arus air yang luar biasa dan sudah hampir mencapai setinggi dada. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk meloncat karena justru tanah di bawah kakinya menjadi surut hanyut di dalam arusnya banjir yang mendapat saluran untuk mengalir. Kalau ia berusaha untuk meloncat juga, maka ia akan terperosok semakin dalam dan segera akan tenggelam. Aku Tunggul Ametung yang sesaat dipukul oleh tanggapan mata hatinya itu segera menyadari keadaan. Tiba-tiba sekali lagi ia berteriak. Sekali lagi, orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak masuk di akal mereka. Aku itu tiba-tiba melenting seperti pilalang. Sekali sambar tangannya telah menggenggam ujung sebatang bambu yang tertumbuk di pinggir bendungan. Kemudian sekali lagi ia melenting sambil menjinjing bambu itu. Terdengarlah kemudian suaranya mengguntur. "Tangkaplah pangkalnya, peganglah erat-erat, aku akan menarikmu." Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel hampir tidak dapat mengerti apa yang telah terjadi. Adalah di luar nalar mereka bahwa seseorang mampu melakukannya, menjinjing sebatang bambu utuh yang panjang sambil meloncat sedemikian jauhnya, kemudian mengulurkan bambu itu dari pinggir susukan induk kepada Ken Arok yang sedang berjuang menguasai diri melawan air yang kini telah mencapai setinggi dadanya. Sejenak Ken Arok terpukau melihat gerak Aku Tunggul Ametung. Demikian ia mengaguminya, sehingga ia hampir lupa kepada dirinya sendiri. Tetapi segera ia sadar setelah pangkal sebatang bambu yang diculurkan oleh Aku Tunggul Ametung itu hampir menyentuh hidungnya. Ternyata Aku Tunggul Ametung telah berbuat tepat pada waktunya. Apabila ia terlambat sekejap saja, maka keadaannya akan menjadi lain. Karena sekejap kemudian, tanah di bawah kaki Ken Arok itu seolah-olah telah hanyut diseret oleh banjir bandang. Apabila Ken Arok ikut serta terseret oleh arus itu,
maka usahanya untuk melepaskan diri akan menjadi semakin sulit, dan usaha untuk menolongnya pun menjadi semakin sulit pula. Tetapi pada saatnya, tangan Ken Arok menyambar pangkal bambu yang dijulurkan kepadanya. Meskipun sesaat ia masih dirayapi oleh keraguan-raguan bahwa justru aku Tunggul Ametunglah yang akan ikut terseret bersamanya. Tetapi sekali lagi orang-orang Panawijen dan para prajurit itu berdiri dengan mulut ternganga. Meskipun air hujan masuk ke dalamnya, dada mereka terasa berhenti berdetak ketika mereka melihat bagaimana Ken Arok berusaha menahan diri berpegangan pada pangkal bambu yang ujungnya dipegang oleh aku Tunggul Ametung. Dua kekuatan di pangkal dan di ujung itu hampir tidak dapat dinilai oleh orang-orang yang berdiri memaku di sekitarnya. Bahkan orang-orang yang berada di seberang pun terpukau sama sekali melihat apa yang terjadi. Meskipun hanya samar-samar karena hujan yang terlampau deras, perlahan-lahan aku Tunggul Ametung menarik bambu itu. Dikerahkannya segenap kekuatan yang ada padanya. Bambu, Ken Arok, dan banjir adalah lawan yang cukup berat baginya. Tetapi ternyata aku adalah seorang yang memiliki tenaga yang luar biasa. Orang-orang yang terpesona melihat hal itu terjadi justru berdiri saja mematung tanpa dapat berbuat sesuatu. Mereka sama sekali tidak beranjak dari tempatnya, apalagi berlari dan ikut serta menahan bambu yang sedang mengangkat tubuh Ken Arok dari dalam arus air. Sedang Ken Arok sendiri berpegang pada pangkal bambu itu, terasa seolah-olah air menghisapnya dan menariknya ke dalam lingkaran maut. Tetapi ia bertahan terus, bertahan dengan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan orang-orang kebanyakan. Betapa lambatnya, namun Ken Arok terseret semakin menepi. Agaknya dua kekuatan di ujung dan pangkal sebatang bambu itu akan dapat menyelamatkannya. Meskipun kadang-kadang segumpal air menghantam wajahnya, namun sekejap kemudian Ken Arok berhasil mengangkatnya ke atas permukaan air. Mereka yang menyaksikan Ken Arok tertarik sedikit demi sedikit menepi itu, menahan nafas mereka. Wajah-wajah mereka menjadi semakin tegang dan darah mereka serasa berhenti mengalir. Seperti kuda sempana yang saat itu menahan nafasnya pula, jantungnya pun seakan-akan berhenti berdetak. Ia tahu benar bahwa kedua orang yang mempersiapkan kekuatan pamungkas mereka. Loncatan Kepu Sindet yang hampir-hampir tidak dapat diikuti oleh mata itu adalah permulaan dari benturan yang sekejap lagi pasti akan terjadi. Dada kuda sempanalah yang akan meledak. Sesaat kemudian, ketika ia melihat golok Kepu Sindet terayun deras sekali seperti petir yang menyambar dari langit disertai suaranya yang melengking semakin tinggi. Tetapi Mahesa Agni telah bersiap sepenuhnya untuk menerima serangan itu. Ia kali ini sengaja tidak ingin menghindar. Ia ingin mengalami benturan itu supaya perkelahian itu segera sampai pada akhirnya. Di sini kita akan mendapat kepastian, gumamnya di dalam hati. Sesaat kemudian anak muda itu menggertakkan giginya, disentakkannya kakinya menyongsong serangan Kepu Sindet itu. Dengan pedangnya Mahesa Agni dengan sengaja membenturkan kekuatannya melawan kekuatan aji lawannya. Benturan yang terjadi adalah benturan yang dahsyat sekali. Seperti bunga api meloncat ke udara. Meskipun hujan yang lebat sekali masih tercurah dari langit, seolah-olah sepasang petir sedang bersabung di udara, bersabung dengan penuh dendam dan benci.
Akibat dari benturan itu pun sangat dahsyat sekali. Keduanya terlempar beberapa langkah surut. Terasa kekuatan benturan itu telah menjalar di tubuh mereka, seakan-akan menghentak jantung di dalam dada masing-masing. Sehingga sekejap kemudian, mata mereka menjadi berkunang-kunang. Kepu Sindet merasakan sesuatu yang menyesakkan pernafasannya, sehingga ia menjadi tersengal-sengal. Namun ia masih cukup menyadari apa yang telah terjadi, sehingga ia masih mampu untuk berusaha jatuh di atas kedua kakinya. Sedangkan Mahesa Agni masih juga menyadari keadaannya sepenuhnya, meskipun dadanya terasa sesak. Tetapi akibat benturan-benturan itu masih tidak separah Kepu Sindet. Agaknya ilmunya yang luluh dengan kekuatan Aji Empu Sodo telah berhasil mengatasi kekuatan lawannya. Meskipun perbedaan itu masih belum terlampau banyak, ternyata dalam kekurangannya, Kepu Sindet masih memiliki kelebihan pengalaman yang cukup untuk mempertahankan dirinya. Tetapi sekali lagi Mahesa Agni dihadapkan kepada lawan yang lain. Ketika ia berusaha berdiri tegak di atas kedua kakinya, maka tiba-tiba keseimbangannya terganggu oleh tanah yang licin. Dalam keadaan yang sulit itu, akhirnya Mahesa Agni tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya, sehingga sejenak kemudian ia terpelanting jatuh. Kepu Sindet yang terluka di dadanya, yang berhasil tegak pada kedua kakinya, meskipun agak tertatih-tatih, melihat Mahesa Agni terpelanting jatuh, baginya itu adalah suatu kesempatan. Tetapi pada saat yang demikian barulah ia menyadari bahwa golok di tangannya yang langsung berbenturan dengan pedang Mahesa Agni telah terpelanting jatuh. Terasa kemudian bahwa tangannya menjadi pedih. Kepu Sindet itu mengumpat dengan kata-kata yang paling kotor. Ia sadar bahwa kekuatan Mahesa Agni ternyata telah melampaui kekuatannya. Namun ia menjadi berpengharapan ketika ia melihat Mahesa Agni telah tidak bersenjata lagi. Meskipun pangkal pedangnya tidak terlepas dari tangannya, betapapun dahsyatnya benturan yang terjadi, tetapi pedang itulah yang ternyata kurang baik bagi benturan kekuatan yang dahsyat. Ternyata pedang itu terputus hampir di pangkalnya. Dan kini Kepu Sindet melihat Mahesa Agni terpelanting jatuh tergelincir karena tanah yang licin. Pada saat Mahesa Agni masih belum menemukan kesempatan untuk bangun, maka ia harus mempergunakan setiap kemungkinan. Ia harus cepat menyerang dan membinasakan lawannya. Kepu Sindet mencoba mengumpulkan kekuatannya yang terakhir. Terdengar ia menggeram keras. Luka di dalam dadanya tidak dihiraukannya. Sekali lagi ia matek aji pamungkasnya. Seperti seekor harimau lapar, Kepu Sindet meloncat menerkam Mahesa Agni yang masih belum sempat bangkit. Tetapi Mahesa Agni memang tidak segera bangkit. Ia menyadari bahwa Kepu Sindet pasti akan mempergunakan kesempatan itu. Kesempatan pada saat ia kehilangan keseimbangan. Karena itu, maka ia masih saja berbaring di tempatnya, justru sambil berbaring dipusatkannya segala kekuatan dan getaran di dalam dirinya, kekuatan lahir dan batin. Mahesa Agni hanya sempat menggeser diri dalam sikap yang dikehendaki. Ia menempatkan dirinya membujur bertentang arah terkaman Kepu Sindet. Dilepaskannya sama sekali hulu pedang yang patah. Ia tidak dapat mempergunakannya lagi. Lawannya pun tidak mempergunakan senjata selain kekuatan aji tertingginya.
Mahesa Agni yang telah mendalami dan mengenali watak kekuatannya sendiri, kali ini ia tidak menyalurkannya dan memusatkannya di tangannya, tetapi kekuatannya disalurkannya pada kedua kakinya. Dengan berdebar-debar, ia menunggu terkaman iblis dari kemundungan itu. Kepu Sindet dengan sepenuh tenaganya menjulurkan tangannya. Ia telah siap mencekik leher Mahesa Agni, menindihnya dan membuatnya tidak bernafas. Meskipun kekuatannya tidak sebesar kekuatan Mahesa Agni, tetapi perbedaan itu tidak terlampau besar, sehingga apabila tangannya telah menerkam leher lawannya, ia yakin pada saat sentuhan itu terjadi, Mahesa Agni pasti sudah kehilangan sebagian besar dari kekuatannya. Leher lawannya tidak akan sekuat tangannya untuk menolak kekuatan Aji Pamungkasnya. Tetapi Kepu Sindet lupa bahwa Mahesa Agni pun memperhitungkan waktu sekejap demi sekejap. Anak muda itu pun menyadari bahwa apabila ia menyia-nyiakan waktu yang sekejap itu, maka akibatnya akan tidak diduga-duganya. Itulah sebabnya ia telah siap menyambut Kepu Sindet yang seakan-akan melayang menerkamnya sambil berteriak nyaring. Matanya yang membara menjadi semakin liar dan wajahnya yang beku itu memancarkan nafsu iblisnya. Tetapi Mahesa Agni telah siap menyambutnya. Pada saat yang telah diperhitungkan, Mahesa Agni menekuk lututnya dan menyambut terkaman Kepu Sindet itu dengan kekuatan puncaknya, dengan ajinya yang telah disempurnakan. Sekali lagi terjadi sebuah benturan yang dahsyat, benturan antara dua kekuatan yang pilih tanding dan kekuatan raksasa yang dilontarkan dengan nafas kebencian, dendam dan nafsu yang meluap-luap. Sekali lagi keduanya harus mengalami akibat yang dahsyat pada tubuh masing-masing. Ternyata Mahesa Agni yang membentur serangan Kepu Sindet itu dengan kakinya terdorong beberapa langkah, meluncur di atas tanah yang licin menuju ke bibir rawa-rawa. Dengan sekuat tenaga anak muda itu mencoba menahan dirinya dengan mencekamkan jari-jari tangannya pada tanah berlumpur. Meskipun tidak terlampau banyak, namun usaha itu telah menahan Mahesa Agni berhenti beberapa langkah yang pendek saja di bibir rawa-rawa. Bahkan kepalanya telah terperosok ke dalam gemburnya lumpur rawa-rawa yang berwarna gelap. Tetapi Mahesa Agni tidak terjerumus masuk ke dalamnya. Sedang sendi-sendi tulang kakinya terasa berpatahan. Perasaan sakit yang luar biasa telah menjalari seluruh tubuhnya. Namun Mahesa Agni masih tetap sadar apa yang telah terjadi dengan dirinya. Ia masih sempat melihat akibat dari peristiwa itu dan peristiwa-peristiwa berikutnya. Mahesa Agni masih mendengar Kepu Sindet berteriak mengerikan. Benturan itu agaknya telah membuat lukanya semakin parah. Tetapi lebih daripada itu, dorongan kaki Mahesa Agni telah melemparkan Kepu Sindet yang seakan-akan sedang terbang di atasnya. Tubuh iblis itu melambung tinggi dan melayang ke arah yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Kepu Sindet. Dalam usahanya terakhir, Kepu Sindet menggeliat di udara, namun ia tidak berhasil menghentikan lontaran kekuatan Mahesa Agni, sehingga tubuhnya melayang langsung ke dalam air yang keruh berlumpur. Sejenak kemudian, tubuh itu pun terbanting jatuh ke dalam rawa-rawa. Suara teriakan Kepu Sindet masih terdengar sesaat. Mahesa Agni sejenak melupakan segala macam penderitaan tubuhnya
ia berusaha untuk bangkit dan melihat apa yang telah terjadi. Sebuah desir yang tajam menggores jantungnya. Ia melihat Kepu Sindet menggelepar di dalam air, dan ia melihat Kepu Sindet masih berusaha untuk mencoba menyelamatkan dirinya. Kepu Sindet itu telah mengenal betul watak dan tabiat rawa-rawa itu, sehingga ketika tubuhnya telah berada di dalam air, justru ia menghentikan segala macam gerak yang sama sekali tidak berarti, yang akan mendorongnya semakin cepat terbenam ke dalam lumpur. Mahisa Agni ini sudah berdiri pada lututnya. Tubuhnya terasa lemah sekali, seakan-akan semua tulang-tulangnya dilolosi. Karena itu maka ia tidak berusaha untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya. Ia tidak mau jatuh tergelincir karena tanah yang licin, apalagi tergelincir masuk rawa-rawa menyusul Kepu Sindet. Dengan demikian maka dengan nafas terengah-engah dan sekali-sekali menyeringai menahan sakit, ia melihat Kepu Sindet berada di dalam air. "Setan iblis!" Kepu Sindet mengumpat di dalam air, namun ia masih berdiri diam dengan mata yang menyalakan dendam tiada taranya dipandanginya Mahisa Agni. Tetapi sejenak kemudian ia sadar akan dirinya. Ia harus segera keluar dari rawa-rawa itu. Dicobanya untuk menggerakkan kakinya sedikit bergeser ke tepi, tetapi ternyata tanah berlumpur di bawah kakinya terlampau gembur, sehingga sedikit demi sedikit Kepu Sindet itu seolah-olah dihisap ke dalam bumi. Sejenak terbersit kecemasan membayang di wajah yang beku itu. Bayangan yang hampir sepanjang hidupnya tidak pernah mewarnai wajahnya. Namun kini tampaklah betapa Kepu Sindet telah dicekam oleh kecemasan yang sangat. Setiap kali ia bergerak, betapapun kecilnya, maka kakinya menjadi semakin dalam terperosok ke dalam lumpur di dasar rawa-rawa itu. Meskipun demikian, Kepu Sindet masih berusaha untuk melangkah ke tepi. Perlahan-lahan ia beringsut, namun perlahan-lahan ia terbenam semakin dalam. "Gila! Kau gila, Mahisa Agni!" teriaknya. Kecemasan semakin mencekam jantungnya. "Kalau aku berhasil keluar dari rawa-rawa ini, maka aku akan cincang kau habis-habisan." Mahisa Agni masih terdiam di tempatnya. Ia masih berdiri pada lututnya, namun kengerian membayang di hatinya. Ia tahu benar apakah yang tersimpan di dalam air yang keruh itu. Ia dapat membayangkan apakah yang akan terjadi atas Kepu Sindet itu apabila ia tidak segera dapat keluar dari dalam air berlumpur itu. Sejenak kemudian Mahisa Agni menjadi ragu-ragu, dan sekali lagi ia mendengar suara Kepu Sindet. "Hei, Mahisa Agni, kalau aku nanti keluar dari rawa-rawa ini, kaulah yang akan aku lemparkan masuk. Kaulah yang akan menjadi makanan buaya-buaya kerdil di sini." Mahisa Agni tidak menjawab. Sekali-sekali perasaan sakit seolah-olah menyengat di seluruh tubuhnya. Namun ia yakin bahwa Kepu Sindet pun terluka setidak-tidaknya separah dirinya sendiri. Tetapi karena keadaannya, maka seolah-olah luka itu tidak terasa. Kepu Sindet sedang dicemaskan oleh rawa-rawa yang kini seakan-akan sudah membelenggunya. Tetapi iblis itu tidak berputus asa. Ia masih juga berusaha. Setiap kali ia menggerakkan tubuhnya, maka mulutnya pasti mengumpat tidak habis-habisnya. Wajahnya kini sama sekali tidak lagi membeku seperti wajah mayat.
namun jelas ketegangan dan kecemasan yang mengerikan membayang di wajah itu. Ketika kakinya terperosok semakin dalam, Kepu Sindet itu mengumpat-umpat semakin keras. Tetapi ia masih belum menyerah. Ia masih berusaha terus, perlahan-lahan sekali. Tetapi ternyata kaki-kakinya semakin dalam terhisap masuk ke dalam tanah berlumpur di dasar rawa-rawa. Kesabaran Kepu Sindet pun semakin lama menjadi semakin mencair. Usaha untuk melepaskan diri semakin lama menjadi semakin kabur, sehingga iblis itu memaki-maki semakin keras dan kotor. Mahesa Agni yang berdiri pada lututnya melihat betapa wajah Kepu Sindet yang sehari-hari dilihatnya selalu membeku itu menjadi tegang, kemudian diulas oleh kecemasan hatinya, dan akhirnya wajah itu seolah-olah telah membayangkan keputusasaan. Betapa dendam membara di dalam dada Mahesa Agni ketika dilihatnya akhir yang mengerikan dari hidup Kepu Sindet itu. Terasa sentuhan halus menyinggung hatinya. Ia memang ingin membinasakan iblis dari kemundungan itu, tetapi tidak dengan cara itu, tidak dengan cara yang demikian mengerikan. Tiba-tiba Mahesa Agni pun melupakan betapa tubuhnya menjadi hampir lumpuh. Perlahan-lahan dan hati-hati ia bangkit. Setapak-setapak ia melangkahkan kakinya meninggalkan pinggiran rawa-rawa itu. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia mendengar Kepu Sindet berteriak, "Hei, jangan lari pengecut. Sebentar lagi aku akan keluar dari air ini. Tubuhku terasa bertambah segar dan kau akan mengalami kematian yang paling mengerikan." Mahesa Agni melihat wajah Kepu Sindet semakin menjadi tegang dan berputus asa. Namun wajah itu masih juga memancarkan dendam dan kebencian tiada taranya. Tiba-tiba dada Mahesa Agni berdesir tajam. Ia melihat sesuatu di kejauhan bergerak-gerak di permukaan air. 1, 2, disusul oleh yang lain semakin lama semakin banyak. Buaya-buaya kerdil. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.